Pagi Bu. Pagi Iya. Dava. Dava gimana kabarnya? Baik banget Bu, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu. Eh, aku mau nanya sama kamu dulu. Kamu udah nyaman belum nih Oh duduk nyaman sama Bu, tempat kamu? nyaman Bu. Kursinya udah nyaman juga ya Bu. Dava, Hmm. yang ibu dengar sempat kamu itu lagi kurang sehat ya kondisinya? Oh iya Bu, kemarin saya sempat sakit 1 hari Bu, nggak masuk sekolah saya. Oh begitu. Sakit apa kalau ibu boleh tahu? Saya tuh kayak pusing gitu Bu, ada mualnya juga. Terus ya. Kan kamu kesini karena kita janjian ya. Iya Bu. Karena kita janjian sebelumnya kan memang kamu itu udah chat ibu duluan. Kalau kamu katanya mau curhat ya, mau curhat, terus ibu juga sempat tanya sama kamu ya kan, curhatnya mau tentang apa, terus kamu juga udah sedikit cerita sama ibu. Betul Bu. Nah jadi akhirnya ibu kan ngajak kamu untuk kita melakukan proses konseling ya, Ya. di sini di ruang BK. Dava, jadi gini, nanti dalam kegiatan proses konseling kita hari Ya. ini kita punya batasan waktu ya. Jadi waktu kita mungkin kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit maksimal. Ya, Bu. Alhamdulillah. Siap? Siap Bu. Lupa juga sedikit ibu jelaskan saja, dalam hal kegiatan konseling individu ini ada yang namanya sebuah kerahasiaan atau asas kerahasiaan, itu yang harus dipegang memang ibu sebagai guru BK ya. Oke. Nah, Dava, sekarang ibu tanya sama kamu, apakah kamu sudah siap untuk kita melakukan proses konseling Insya Allah lebih lanjut? siap Bu, bisa, saya siap. Sekarang ibu mau tahu lebih detailnya lagi Baik. terkait permasalahan yang memang sempat sudah kamu ceritakan sama ibu. Ibu pengen tahu lebih detailnya kenapa sih? Saya mau cerita nih Bu sebelumnya. Jadi saya ngechat ibu itu karena saya lagi minim motivasi Bu. Bisa dibilang saya lagi kurang banget nih semangat belajarnya. Itu tuh karena kemarin pas saya UTS itu banyak yang diremet Bu. Apalagi karena saya udah belajar maksimal nih. Kenapa hasilnya segitu-gitu aja? Nah itu yang bikin saya rada frustasi ya Bu. Terus melihat teman-teman nilainya pada gede-gede juga, tambah bikin saya sedih Bu. Bentar lagi kan udah musim ujian PTN ya, kayak nilai saya kok begini sih. Jadi saya lumayan bingung Bu harus ngapain. Jadi saya ke ibu deh mau minta solusi dari ibu gitu. Oke, ya Dava, jadi kan kamu bilang kalau kamu merasa bingung, kamu bilang kamu merasa apa sampai frustasi ya rasanya. Frustasinya itu karena kok saya udah belajar maksimal tapi hasilnya segitu-segitu aja atau bahkan segitu-segitu aja tuh maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya kayak kok gini sih, kan aku udah belajar maksimal ya, tapi hasilnya nggak memuaskan gitu Bu. Oh, tidak Iya, memuaskan. tidak memuaskan. Bisa dibilang gitu. Oh iya. Nah, terus kamu merasa tadi kamu bilang kan tadi kamu frustasi, terus kamu merasa apa namanya minim semangat gitu kan, terus kamu merasa bahwasannya kamu itu apa nih udah berusaha hasilnya ya memang tetap rendah gitu kan, akhirnya membuat kamu ternyata motivasi kamu jadi turun. Nah, motivasi belajar kamu turun itu ya kan, kira-kira yang kamu rasakan akhirnya dari motivasi kamu turun, ada hal yang terjadi nggak sebelumnya kira-kira, atau mungkin kamu mengingat kembali kenapa sih sampai yang namanya rasa motivasi rendah kamu belajar ini turun tuh kenapa? Ada nggak kira-kira? Oh, kalau saya ingat lagi sih, saya tuh sering banget main HP Bu. Saya suka buka-buka medsos, suka buka TikTok, ngechat WA, lihat Instagram dan lain-lainnya. Terus saya tuh kadang kayak merasa males juga Bu mau belajar nih. Misalnya mau belajar, saya malah tiduran, malah rebahan gitu deh Bu. Iya. Seperti itu ya. Oke Dava, sekarang gini ya kan, ibu pengen tahu ya kan seberapa besar yang namanya kamu merasa diri kamu itu semangat belajarnya kamu itu rendah atau turun. Kalau misalkan di sini ibu punya sedikit gambaran skala ya kan Dava. Nah, skala ini ada 0 sampai dengan 10 ya kan.
Di mana skala 0 ini menyatakan bahwasanya motivasi kamu rendah saat ini, benar-benar sangat rendah. Iya. Itu angka mewakili angka 0 atau angka 1. Oke. Tapi angka 10 adalah di mana motivasi kamu itu mulai yang namanya kembali meningkat atau mungkin sudah ada motivasi atau semangat kamu untuk belajar. Nah, kira-kira sekarang kondisi kamu ada di mana? Oh, saya kira saya ada di angka 2 Bu. Oh, Iya, angka 2 ya angka saat ini. 2. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang kamu ada di angka 2, kira-kira kamu butuh berapa lama waktu yang kamu bayangin nih Iya. supaya kamu bisa kembali semangat belajar? Terus kamu kira-kira tuh gambarannya mau punya target di motivasi angka berapa? Insya Allah saya maunya secepatnya ya Bu. Mm-mm. Jadi saya bisa balik lagi, termotivasi lagi untuk belajar, meraih cita-cita. Saya itu pengennya di skala 7 ke atas deh Bu. Itu udah baik ya. Baik, itu harapan kamu ya Iya. berada di skala 7 ke atas. Iya. Oke. Nah, Dava, sekarang ya kan Ibu mau kembali mengajak kamu ya kan menanyakan. Nah, harapan kamu ketika kamu mengatakan bahwasanya kamu ingin berada pada di skala 7 ya kan. Harapan yang kamu inginkan untuk kamu bisa meningkatkan motivasi belajar kamu itu ya kan, apa sih yang ingin kamu wujudkan gitu loh dari diri kamu? Yang ingin saya Sebuah wujudkan tuh bentuk saya perilaku. menjadi kayak saya tuh lebih tekun belajarnya, saya jadi lebih termotivasi lah untuk belajar Bu. Jadi saya bisa banggain orang tua, nilai saya jadi bagus dan lain-lainnya bisa Gitu. dibilang. Iya. Kamu berharap bahwasanya kamu bisa lebih tekun belajar. Terus kamu juga sebenarnya punya keinginan agar bisa lebih membanggakan orang tua kamu. Betul, Bu. Begitu. Betul. Nah, sekarang coba kamu berusaha untuk membayangkan kalau misalkan seandainya eh kamu malam ini ya kan, kamu malam ini istirahat, tidur ya kan. Lalu esok harinya itu ketika kamu terbangun dan itu adalah di mana posisinya kegiatan sebuah pembagian rapot ya kan. Betul. Dan di situ kamu melihat nilai-nilainya kamu itu sudah meningkat atau sudah bagus gitu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Wah, saya pastinya senang banget ya Bu. Mm-mm. Kalau ngelihat rapot tuh nilainya tinggi-tinggi, pasti saya bahagia banget ya. Apalagi orang tua saya, ngelihat orang tua saya jadi bangga, jadi senang juga. Saya jadi tambah senang juga Bu. Nah, saya tuh biasanya saya makan-makan, diajak makan-makan kalau nilainya bagus, dikasih hadiah, Ya, jalan-jalan juga. Biasanya kayak gitu Bu. senang kamu. Seneng Bu, seneng banget. Kalau misalkan itu terjadi pada Iya. dirimu ya. Oke, Dava. Nah, kalau sekarang kamu bisa nggak kembali mengingat atau menceritakan di mana kamu memang pernah benar-benar ya kan memperoleh nilai-nilai yang baik. Terus kamu juga pernah tidak yang namanya semangat belajarnya kamu itu ada gitu loh. Pernah Bu, Pernah, dulu boleh tahu? boleh tahu. Dulu itu sebelum SMA ya, berarti kan SMP. Sekitaran kelas 8 kelas 9 tuh nilai saya sempurna Bu, hampir sempurna ya. Jadi tinggi banget. Saya tuh ranking terus. Nah, nilai-nilai ulangan saya tuh 9 terus ke atas. Jadi jarang banget namanya remet. Apalagi kan dulu saya suka tugasnya itu komplit deh Bu. Kalau sekarang kan saya suka kadang-kadang lupa sama tugas. Maksudnya lupa tuh kayak ngumpulinnya suka telat. Nah, kayak nilainya sekarang tuh jadi agak turun ya Bu dari yang dibandingkan dengan SMP kayak gitu Bu. Jadi, nah sekarang Dava, bisa nggak kamu coba kembali mengingat kenapa sih kamu itu bisa yang namanya mendapatkan sebuah peringkat atau sebuah hasil belajar yang baik ya kan? Kira-kira
hal apa yang memang sebelumnya kamu lakukan atau kamu terapkan pada diri kamu gitu kan, sehingga kamu bisa berada posisi pada merasa sebuah perasaan bahagia, kamu termotivasi dalam hal belajar. Seingat saya ya Bu, saya tuh dulu sewaktu pagi, saya suka bikin agenda belajar, kayak schedule belajar gitu. Jadi, agenda saya tiap hari itu udah tercantum dalam, schedule itu Bu, dari pagi sampai siang. Nah, saya dulu itu suka belajar berkelompok Bu, jadi saya tambah termotivasi ngelihat orang lain belajar juga. Nah, apalagi ya, saya tuh suka bikin notepad kecil Bu, tentang tulisan-tulisan mutiara, kayak motivasi, "Ayo kamu pasti bisa, kamu itu, brilian." Nah, kayak gitu-gitu Bu. Nah, saya tuh paling seneng belajar kalau sore atau malam, karena itu tuh suasananya pas Bu, nggak ada bising, nggak ada suara-suara yang ganggu, nah nyaman banget deh Bu pokoknya, ya kayak gitu. Oke, berarti kamu bilang tadi yang pertama kamu punya Schedule belajar, schedule ya. belajar. Terus yang kedua kamu Kalau kedua saya membuat suka sebuah membuat notepad, ya, oke, kayak notepad. tulisan gitu. Notepad itu kamu tempel atau tidak? Ditempel Bu di dinding ini, Mm-mm. tulisan mutiara gitu, motivasi. Terus abis itu ternyata kamu punya kebiasaan terkait waktu belajarnya kamu Ya, gitu. oke. Itu ketika itu ya, Iya, ketika dulu waktu ketika pas dulu SMP ya. itu. Nah, berarti Dava apa hal yang memang dulu pernah terjadi, hal yang baik yang pernah terjadi ya kan? Ketika kamu ibaratnya membiasakan diri kamu lebih punya jadwal, kamu punya yang namanya sebuah motivasi dari eksternalnya kamu ya kan, kamu membuat sebuah catatan, terus ditambah lagi ada waktu tersendiri buat diri kamu. Nah, ternyata ketika kelas 12 saat ini itu mulai berkurang kamu Betul lakukan, Bu, ya jadi kan? Nah, Dava, sekarang apakah kamu ingin berusaha kembali untuk yang namanya menerapkan itu pada dirimu? wah, saya pengen banget ya Bu kayak dulu lagi. Jadi saya ngerjain tugas tuh sesuai dengan waktunya, sesuai remindernya. Nah, saya pengen banget Bu motivasi belajar saya tuh meningkat atau naik gitu deh Bu. Kira-kira ada nggak kendala yang nanti ke depannya kalau misalkan seandainya kamu kembali berusaha menerapkan apa yang pernah kamu lakukan itu di waktu saat ini? Nah, saya kalau kembali kayak dulu lagi tuh, saya merasa kayak, kok saya nggak manusia sosial ya, saya belajar terus, jadi teman saya rada berkurang, jadi nggak dianggap sosial deh Bu, kayak gitu. Oh, seperti itu. Ya. Hmm, berarti kira-kira apa yang memang harusnya kamu coba telaah lagi supaya jadwalnya bisa berjalan, aktivitas yang sudah baik itu bisa berjalan, lalu sosial kamu juga bisa berjalan. Mungkin saya mau bikin kayak skala time management Bu, jadi eh, schedule-schedule saya tuh ada di situ, jadi saya bisa tahu nih apa yang harus saya lakuin, apa yang mau saya lakuin, dan apa yang mau orang saya melakukan apa gitu. Oke, berarti skala time management ya Iya, kalau kamu time bilang ya. management. Oke, sekarang gini, kamu masih ingat tidak yang pernah disampaikan ketika kelas 10 tentang macam-macam gaya belajar? Eh, saya taunya tuh kayak gaya auditori, Mm-mm. visual, sama satu lagi tuh kayak eksperimen gitu Bu. Eksperimen kinestetik maksudnya. Kinestetis ya. Oke. Nah, Dava selama ini sudah menerapkan atau belum? Saya sempat menerapkan Bu, tapi saya nyobain kan satu-satu gaya belajarnya. Nah, saya tuh paling masuknya ke auditori Bu. Jadi Oke. saya lebih senang kalau belajar tuh diterangin, dijelasin. Ya, Dirimu sendiri mengatakan bahwasanya kamu lebih cocok yang namanya menggunakan tipe atau metode auditori. auditori ya kan. Itu mungkin juga bisa nanti digunakan Dava. Terus sekarang Ibu mau nanya nih, setelah udah muncul solusinya dari kamu, kira-kira saat ini ya kan yang kamu rasakan ya kan dan kamu pikirkan
kalau kita kembali lagi melihat skala 0 sampai 1 ya 0 sampai 10 maksud Ibu, Iya. kamu ada di skala berapa? Wah, saya kira saya sekarang udah lumayan termotivasi ya, Bu. Jadi Hmm? saya ke-7 deh, Bu. Jadi Dava, kan kamu juga sudah menceritakan ya kan. Terus kamu juga sudah mulai yang namanya memunculkan solusi-solusi yang akan kamu lakukan ke depannya supaya kamu kembali konsisten dalam hal kegiatan belajarnya kamu sehingga punya berharapnya hasilnya baik. Hasil yang baik yang Hasilnya memuaskan. baik, memuaskan, dan akhirnya kamu pasti lebih bahagia, senang, dan termotivasi lagi. Betul, Bu. Ya kan? Nah, sekarang Ibu mau meminta kamu ya kan menuliskan beberapa hal yang memang sudah kamu sampaikan ya kan, kira-kira rencana kedepannya ya kan, rencana kedepannya setelah melakukan proses konseling ini yang ingin kamu lakukan atau kamu terapkan. Sekarang boleh dibacain dari 1 sampai berapa? 5? Ya. Pertama itu saya ingin bikin agenda belajar yang konsisten, Bu, pastinya. Nah, yang kedua itu saya ingin belajar dengan kelompok ya, Bu. Dengan teman, dengan kakak, saudara juga bisa. Nah, yang ketiga saya mau hindari gangguan-gangguan, Bu. Misalnya kayak HP. Karena HP itu kan ada medsos ya, Bu. Iya. Ada aplikasi-aplikasi yang bikin kita senang ya. Nah, itu nggak boleh. Sama saya mau ngurang-ngurangin deh, Bu, main-main keluar yang nggak penting gitu. Oke. Nah, yang keempat saya mau cari suasana yang tepat. Yang tepat itu yang kayak gimana sih? Yang nyaman, yang kayak tanpa suara. Nah, kalau saya tuh belajar tuh harus dingin, Bu. Kalau nggak dingin, seenggaknya nggak panas lah. Jadi saya nggak keringetan. Nah, yang kelima tuh saya mau bikin notepad motivasi kayak kata-kata mutiara gitu, Bu. Oke. Mulai bisa memunculkan sebuah solusi ya kan, dan kamu memang sudah cukup merasa kembali termotivasi lagi, jadi sudah merasa ada gambaran ya kan. Berarti untuk hari ini mungkin kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Baik. Ya kan sesi konseling kita. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang masih ingin nanti kedepannya dibicarakan atau ada kendala lagi ya kan, mungkin kita bisa lakukan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, tapi dengan apa yang Dava sudah sampaikan, solusi yang muncul, Ibu mungkin akan melakukan sebuah pengamatan. Pengamatannya itu akan dilakukan di luar proses konseling ini. Kita cukupkan dulu ya hari ini. Dava, sehat selalu dan terima kasih banyak udah menyempatkan waktu kamu buat yang namanya ketemu sama Ibu. Jadi kita kan bisa saling Saya juga silaturahmi. terima kasih banget, Bu, Ibu mau jawab WA saya.